Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, audit 2 pada sesi ini membahas pemeriksaan persediaan atau inventory. Persediaan atau inventory adalah barang dagangan yang dapat disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses produksi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Yang termasuk persediaan dalam pengertian ini, persediaan bahan mentah atau raw material inventory, persediaan barang dalam proses, work in process, maintenance, repair, operating atau MRO dalam bentuk bahan perlengkapan proses produksi. 1 sampai poin 3 ini adalah untuk perusahaan manufaktur atau pabrik. Dan yang keempat adalah persediaan barang jadi. Ini untuk perusahaan dagang ataupun manufaktur juga ada barang jadi. Yang kelima adalah good in transit atau consignment out. Good in transit adalah transaksi penjualan atau pembelian antar daerah atau antar negara. Jadi barang dalam perjalanan itu milik siapa? Jadi milik pembeli atau penjualan. Itu tergantung dari syarat serah terimanya, apakah serah terima di gudang penjual atau di gudang pembeli. Dan consignment out adalah barang yang dititipkan di tempat tertentu untuk dijual. Adapun tujuan pemeriksaan inventory, yang pertama memahami struktur pengendalian intaran dari inventory, apakah sudah baik atau belum. Dia hampir selalu kalau kita mengaudit, kita akan memeriksa atau mengevaluasi SPI-nya dan memeriksa eksistensi, keberadaan dari persediaan tersebut. Jangan sampai ada persediaan yang fiktif. Yang ketiga, metode penilaian sesuai dengan standar akuntansi. Memeriksa sistem pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Memeriksa barang defektif, slow moving atau obsolescence. Kemudian memeriksa persediaan yang dijaminkan. Ini double, ini di halaman 1. Memeriksa purchase sales commitment. Jadi biasanya purchase sales commitment adanya dengan transaksi antar induk dan anak perusahaan. Kemudian memeriksa penyajian dan neraca apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi atau kesimpulan dia harus kita buat. Setelah mengaudit akun harus ada kesimpulannya apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Prosedur pemeriksaan inventory, dia secara garis besar ada 2, prosedur pemeriksaan complaint test dan substantive test. Untuk prosedur pemeriksaan complaint test yaitu tingkat kepatuhan. Dia yang pertama, pahami dulu internal control inventory. Setelah itu kita lihat apakah struktur pengendalian intern itu dijalankan atau tidak. Kemudian tarik kesimpulannya. Jadi suatu sistem yang baik kalau hanya di atas kertas juga tidak ada artinya. Jadi SP yang baik kita lihat implementasinya di lapangan ada atau tidak. Jadi kita lihat tingkat kepatuhannya. Kemudian yang kedua adalah untuk memeriksa substantive test. Jadi keberadaannya, eksistensinya. Jadi caranya adalah lakukan observasi stock of name. Jadi kita hitung fisik di gudang dan minta final inventory list. Jadi ini kita cek ketepatan matematiknya, kuantiti per buku, kuantiti per akun, cocokkan total value dan dengan buku besar persediaan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kirim konfirmasi consignment out. Jadi kalau ada barang yang dititipkan, kita konfirmasi betul nggak ada persediaan yang dititipkan di tempat langganan tersebut. Yang keempat, periksa unit price dari raw material, work in process, supplies dan finished good. Jadi untuk manufaktur itu cek harga unit price dari raw material atau bahan bakunya. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi jika stock of name sebelum atau sesudah tanggal neraca.
Dan periksa allowance for slow moving. Jadi kita cek ada nggak persediaan yang perputarannya lambat, ya. Dan periksa subsequent collection. Jadi peristiwa yang berkaitan dengan persediaan setelah tanggal neraca. Dan periksa cut off penjualan dan pembelian. Jadi ini berkaitan transaksi antar daerah atau antar negara. Periksa jawaban konfirmasi bank, loan agreement, dan notulen rapat. Periksa apakah ada purchase atau sales commitment. Jadi ini biasanya ada nggak kontrak transaksi penjualan atau pembelian untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Biasanya antara induk dan anak perusahaan. Itu yang dinamakan dengan transaksi istimewa. Dan untuk good in transit, lakukan langkah-langkah minta rincian good in transit per tanggal neraca. Periksa ketepatan matematik, periksa subsequent collection. Ini adalah bagian dari metode penilaian. Ini materi intermediate, hanya sekedar mengingatkan, silakan dibaca nanti per poinnya, ya. Ini juga sama, metode perpetual, ada metode fisik dalam pencatatan persediaan, ya. Jadi kalau metode perpetual, jurnalnya pada waktu pembelian, persediaan pada utang, dagang atau kas. Sementara kalau metode fisik, jurnal pembeliannya adalah pembelian pada utang dagang. Sementara kalau menjual, metode perpetual, jurnalnya 2 kali, mencatat penjualan, ya. Jadi piutang dagang pada kas pada penjualan, dan mencatat harga pokok. Sementara dengan metode fisik tidak ada jurnal yang kedua ini, hanya jurnalnya sekali, ya. Ini adalah masalah pisah batas cut off per 31 Desember, terutama transaksi yang berkaitan dengan antar daerah atau antar negara. Jadi bagi penjual syaratnya apa? Kalau syaratnya FOB shipping point, berarti serah terima di gudang penjual pada tanggal 31 Desember, ya, katakanlah jam 11.55 ada barang sudah dikeluarkan dari gudang, maka sudah diakui itu sebagai penjualan, ya. Dengan demikian barang dalam perjalanan ini adalah milik pembeli, ya. Karena serah terimanya di gudang penjualan, biasanya biaya angkut dan asuransi ditanggung oleh pembeli, ya. Jadi artinya barang dalam perjalanan ini adalah milik pembeli. Jadi transaksi diakui pada tanggal barang dikeluarkan dari gudang penjual, ya. Dan FOB destination berarti sebaliknya, serah terima di gudang pembeli. Jadi dalam hal ini tentu biaya angkut dan asuransi ditanggung oleh penjual. Jadi transaksi diakui kalau barang sudah diterima oleh pihak pembeli. Ini penjelasan yang tadi sama. Ini untuk lebih jelas kita lihat dalam transaksi kasus-kasus, ya. Jadi Anda sebagai auditor diminta melakukan audit terhadap persediaan, ya. Kemudian Anda menemukan dalam laporan laba ruginya PT Mamalia Kasih untuk tahun 2019 menunjukkan adanya rugi sebesar 2.700.000. Kesalahan-kesalahan yang Anda temukan, ya, dan diketahui dalam pemeriksaan akuntan per buku sebagai berikut. Yang pertama, pembelian barang dagangan dengan harga pokok 15 juta dicatat sebagai pembelian pada akhir tahun 2019. Tetapi barang itu baru diterima tanggal 9 Januari beserta fakturnya, ya. Dan syaratnya adalah FOB destination. Jadi kalau destination berarti pembelian diakui kalau barang sudah diterima oleh pembeli. Dalam hal ini PT Mamalia Kasih adalah sebagai pembeli. Sementara barang baru diterima oleh PT Mamalia Kasih adalah tanggal 9 Januari. Walaupun dikirim oleh penjual pada tanggal 31 Desember 2019. Oleh sebab itu, transaksi pembeliannya harus dibatalkan atau dibalik, ya. Waktu membeli tadinya debitnya adalah pembelian pada utang dagang atau persediaan pada utang dagang, maka sekarang harus dikoreksi dengan cara membalik jurnalnya.
Yang kedua, pada waktu stock of name ada 750 unit barang A, ya, waktu menghitung fisik di gudang 750 unit barang A itu harga per unitnya yang benarnya adalah 75.000. Namun dicatat sebesar 57.000, jadi terbalik angkanya, ya. Jadi sehingga ini ada koreksi terhadap presiden akhir, ya. Di koreksi presiden akhir sejumlah selisihnya 75.000 dikurang 57.000 itu dikali dengan 750.000. Ini adalah koreksi presiden akhir. Kalau presiden akhirnya bertambah, maka labanya juga akan bertambah. Yang ketiga adalah pembelian barang dagangan dengan harga pokok 3.100.000 diterima pada tanggal 31 Desember. Jadi barang dagangan itu sudah diterima per 31 Desember. Dan termasuk presiden akhir, berarti sudah dihitung sebagai persediaan akhir tahun. Berarti ini sudah betul, kan? Pembeliannya baru dicatat pada tanggal 5 Januari 2020 ketika fakturnya diterima. Jadi rupanya antara faktur pembelian dengan fisiknya lebih duluan sampai fisik barangnya di gudang pembeli, atau dalam ini adalah yang membeli PT Mamalia Kasih. Jadi ini ada koreksi pencatatan pembelian. Di jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang atau persediaan pada utang dagang. Yang keempat adalah barang konsinyasi, ya, harga pokoknya 6 juta sudah termasuk dalam persediaan akhir, berarti sudah dihitung sebagai stok akhir, ya, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Namun ada persediaan yang sudah terjual sampai 31 Desember sebesar harga jualnya adalah 4.500.000 dan harga pokoknya 4 juta. Penjualan tersebut tidak dicatat dalam sampai tanggal 31 Desember. Jadi mestinya penjualan yang sudah terjual oleh pihak konsinyasi itu juga harus dicatat sebagai penjualan. Jadi dalam hal ini adalah mencatat penjualan sebesar 4.500.000 dan mencatat harga pokok sebesar 4 juta. Jadi jurnalnya piutang dagang pada penjualan 4.500.000 dan harga pokok penjualan pada persediaan masing-masing 4 juta. Yang terakhir adalah penjualan barang dengan harga pokok 8.500.000, harga jualnya 9.500.000 dan dikirim pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi ini dalam hal ini PT Mamalia Kasih sebagai penjual. Jadi dikirimnya tanggal 31 Desember, mungkin jam 11.55 malam, ya, itu dikirimnya. Dan tidak termasuk dalam persediaan akhir, jadi tidak dihitung lagi sebagai stock of name, ya. Tetapi penjualan tersebut baru dicatat tanggal 7 Januari 2020 ketika langganan membayar. Kemudian dicek fakturnya adalah FOB shipping point. Jadi mestinya transaksi penjualan ini adalah dicatat pada tanggal 31 Desember 2029, bukan tanggal 7 Januari 2020. Di dalam ini adalah mencatat harga penjualan. Jadi jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Untuk lebih jelasnya kita lihat mutasi dari atau pencatatan masing-masing jurnal yang sudah kita koreksi tersebut, ya. Ini adalah jurnal koreksinya, mencatat utang dagang, ya, pada pembelian masing-masing 15 juta, membatalkan transaksi pembelian tadi. Ini adalah koreksi stock of name, jadi persediaan akhir bertambah, laba juga bertambah. Ini koreksi terhadap pembelian barang dagangan yang seharusnya sudah pembelian di 31 Desember tapi belum dicatat, ya. Jadi mencatat pembelian. Berarti laba akan terkoreksi atau berkurang. Kemudian barang konsinyasi yang belum dicatat, berarti mencatat harga jual, piutang konsinyasi pada penjualan 4.500.000 dan harga pokok penjualan pada persediaan masing-masing 4 juta. Yang terakhir adalah mencatat penjualan, ya. Yang mencatat penjualan berarti harga pokok penjualan pada persediaan senilai harga pokok dan mencatat harga jual yaitu piutang dagang pada penjualan, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat koreksi dari akun laba rugi.
tadinya awalnya rugi 2.700.000. Koreksi yang pertama itu menambah laba rugi. Ya. Koreksi yang ketiga juga menambah laba. Koreksi yang ketiga karena adanya pembelian yang belum dicatat, berarti ada pembelian pada utang, berarti pembelian bertambah, berarti akan mengoreksi harga pokok. Jadi laba akan berkurang. Ya. Koreksi barang konsinyasi itu pencatatan penjualan, jadi laba bertambah. Koreksi persediaan, ya, barang konsinyasi, jadi labanya berkurang. Koreksi transaksi penjualan, ya, ada penjualan yang belum dicatat tadi, ini harga pokok, dan ini koreksi terhadap harga jual, ya, harga pokok berarti persediaan berkurang, ini adalah penjualannya bertambah. Jadi dengan demikian setelah dikoreksi yang tadinya laba rugi 2.700.000, ternyata perusahaan itu laba sebesar 24.200.000. Ya. Demikianlah audit inventory ini kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silakan didiskusikan di YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.